Majapahit tidak memburu lagi. Itu lebih berbahaya, karena ketika kerajaan berhenti mengejar, bukan berarti ia menyerah, melainkan sedang menghitung. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, nama Wira Satya dibacakan di ruang yang tidak pernah salah dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kejernihan hati, dan kekuatan menghadapi keputusan sulit. Episode ini bukan tentang perang besar. Ini tentang momen kecil yang kelak bisa mengubah arah sejarah. Jangan lupa subscribe, like, dan tulis komentar kalian, karena cerita ini tumbuh bersama kalian. Bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih, dan saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, diluaskan rizkinya, dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Bagi kalian yang mempunyai hutang, saya doakan semoga hutangnya segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai saja ceritanya. Wira dan Sekar tidak lagi berlari. Mereka berjalan. Dan keputusan itu bukan sekedar perubahan ritme, melainkan pernyataan diam yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang mengerti arti jeda dalam dunia yang terbiasa mengejar. Langkah mereka tidak lambat, tidak pula tergesa. Keduanya menyesuaikan nafas dengan arah angin, dengan suara dedaunan yang saling bergesekan, dengan denyut tanah yang kadang memberi peringatan sebelum bahaya benar-benar muncul. Di jalur sempit menuju timur laut, di antara hutan yang mulai menipis dan ladang-ladang liar yang belum sepenuhnya digarap, dua sosok itu tampak seperti penggelana biasa yang memilih rute sunyi untuk menghindari hiruk-pikuk pasar. Namun tidak ada yang benar-benar biasa dari cara mereka menapak. Sekar selalu memilih sisi bayangan, berjalan setengah langkah di belakang, namun tidak pernah benar-benar tertinggal. Matanya memantul pada permukaan benda apapun yang bisa dijadikan cermin, genangan air, bilah sabit petani yang tergantung, bahkan kilau tipis pada daun basah. Wira berjalan sedikit lebih terbuka, bahunya tetap tegak, meski luka di tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Seolah ia ingin memberi kesan bahwa ia tidak menyembunyikan apapun, padahal setiap sarafnya bekerja 2 kali lebih waspada dari sebelumnya. Mereka tidak lagi bergerak seperti buruan, mereka bergerak seperti umpan yang sadar sedang diuji. Perubahan itu tidak muncul tiba-tiba. Semalam sebelumnya, ketika mereka berhenti di bawah rumpun bambu yang terlalu rapat untuk ditembus cahaya bulan, Wira berkata pelan bahwa lari tanpa arah hanya akan memperpanjang daftar kemungkinan. Jika mereka ingin kita hilang, mereka sudah melakukannya, ucapnya tanpa emosi. Sekar tidak langsung menjawab, namun ia memahami maksud yang lebih dalam dari sekedar kalimat. Majapahit bukan pemburu yang gegabah. Kerajaan sebesar itu tidak mengirim pasukan tanpa alasan. Jika pengejaran terasa longgar, itu bukan kelengahan, itu jarak yang sengaja diberikan agar mangsa menunjukkan pola. Maka pagi ini, ketika matahari belum sepenuhnya tinggi dan kabut masih menggantung rendah di atas tanah, mereka memilih untuk berjalan di jalur yang justru lebih mudah dibaca. Tidak menyelinap di hutan paling lebat, tidak memotong sungai untuk menghapus jejak. Mereka membiarkan jejak itu ada. Cukup jelas untuk ditemukan, cukup samar untuk memancing kesimpulan yang keliru. Di kejauhan, dua bayangan lain melakukan hal yang sama. Mereka tidak mengenakan lambang kerajaan, tidak pula membawa panji atau tanda pengenal yang mencolok. Pakaian mereka menyerupai pedagang kecil yang pulang dari pasar, lengkap dengan kain penutup kepala yang sederhana dan tas anyaman di punggung. Namun cara mereka berhenti setiap beberapa puluh langkah, cara salah satu dari mereka menunduk seolah membetulkan sandal padahal sedang memeriksa arah pijakan tanah, memperlihatkan disiplin yang tidak mungkin dimiliki orang biasa. Mereka menjaga jarak yang konsisten, tidak terlalu dekat untuk terdeteksi jelas, tidak terlalu jauh untuk kehilangan arah. Setiap kali Wira dan Sekar berbelok, dua bayangan itu membutuhkan waktu sepersekian detik lebih lama sebelum mengikuti, seolah memberi ilusi bahwa keputusan arah tersebut murni kebetulan. Tetapi di dunia seperti ini, kebetulan adalah kemewahan yang jarang terjadi. Wira merasakan perubahan suasana bahkan sebelum melihat tanda konkret. Hutan yang biasanya hidup dengan suara serangga mendadak terlalu rapi. Burung-burung tidak terbang panik, tidak pula bersuara gaduh, namun ada kekosongan tipis di sela-sela bunyi alam yang membuatnya sadar bahwa mereka tidak lagi sendirian. Ia tidak menoleh, tidak mempercepat langkah,
Justru ia memperlambatnya sedikit, memberi kesempatan bagi siapapun yang mengikuti untuk menyesuaikan jarak. Sekar menangkap sinyal itu tanpa perlu kata. Tangannya tidak menyentuh gagang pedang, namun jari-jarinya tidak pernah jauh darinya. Mereka berjalan melewati sebuah ladang kosong dengan sisa batang padi kering yang patah-patah, dan di situ Wira sengaja memilih jalur tanah yang lebih lunak. Ia tahu jejak akan lebih jelas tertinggal. Ia tahu itu akan dibaca, dan ia ingin mereka membaca sesuatu, bahwa ia tidak takut diketahui. Langkah mereka berlanjut menuju jalur perdagangan kecil yang jarang dipakai, kecuali oleh pedagang lokal yang enggan membayar pajak di gerbang utama. Di sepanjang jalan itu, terdapat batu-batu penanda tua, sebagian retak, sebagian miring dimakan waktu. Wira berhenti sejenak di salah satunya, seolah hanya ingin mengikat ulang kain di pergelangan tangannya. Padahal ia sedang menghitung. Jika pengawasan dilakukan oleh unit resmi, maka pola jarak akan stabil. Jika oleh pihak yang lebih independen, mungkin akan ada satu kesalahan kecil. Gesekan dedaulan terlalu keras, nafas yang tak tertahan. Ia menunggu. 1, 2, 3 detik. Lalu melanjutkan langkah tanpa ekspresi. Sekar melihat sekilas ke belakang dengan alasan memperbaiki posisi selendangnya. Ia menangkap sekilas pergerakan yang terlalu disiplin untuk disebut kebetulan. Dan dalam tatapan singkat itu, keduanya sepakat tanpa suara. Ini bukan lagi pengejaran, ini pengamatan. Majapahit mengubah taktiknya, tidak lagi mengirim tangan untuk memotong, melainkan mata untuk membaca. Dan mata yang membaca seringkali lebih berbahaya daripada pedang yang terhunus. Karena pedang memiliki batas, ia menyerang atau ia tidak. Tetapi mata mengumpulkan kemungkinan, menyusun skenario, menunggu momen ketika keputusan menjadi tak terhindarkan. Wira memahami itu dengan naluri yang terbentuk dari terlalu banyak malam penuh darah. Ia tahu bahwa ketika musuh berhenti menyerang, bukan berarti ancaman berkurang. Itu berarti ancaman sedang memilih bentuk yang lebih presisi. Maka ia berjalan dengan bahu tetap tegak, membiarkan sinar matahari menyentuh wajahnya tanpa usaha untuk bersembunyi, seolah ingin berkata pada siapapun yang mengawasi, "Lihatlah baik-baik, aku tidak lari." Sekar, di sisi lain, merasakan ketegangan yang berbeda. Baginya, pengawasan adalah permainan sabar yang menggerogoti dari dalam. Ia lebih terbiasa dengan benturan cepat, dengan keputusan yang lahir dari sepersekian detik keberanian. Namun kini ia dipaksa untuk menahan diri, untuk membiarkan musuh yang tak terlihat merasa cukup aman untuk tetap berada di jarak yang sama. Dalam diamnya, ia bertanya-tanya, apakah ini bagian dari strategi yang lebih besar? Apakah mereka sedang dipetakan bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai kemungkinan? Pikiran itu justru lebih mengusik, karena kemungkinan berarti ada rencana, dan rencana kerajaan jarang sekali berakhir sederhana. Langit siang mulai meninggi ketika mereka mendekati perbatasan hutan dan perbukitan rendah. Angin membawa aroma tanah kering dan asap tipis dari kejauhan, mungkin dari dapur kecil di desa terpencil. Wira berhenti sekali lagi, kali ini untuk menatap hamparan jalan yang bercabang dua. Ia tidak segera memilih. Ia berdiri cukup lama untuk membuat siapapun yang mengawasi harus memutuskan, tetap bersembunyi atau menyesuaikan posisi. Dalam jeda itulah permainan sesungguhnya berlangsung. Jejak yang mereka tinggalkan bukan sekedar bekas kaki di tanah, melainkan pesan yang sengaja disusun. Pesan bahwa mereka sadar, pesan bahwa mereka tidak akan mudah dipancing, pesan bahwa jika Majapahit ingin memahami siapa Wirasatya sebenarnya, maka kerajaan itu harus bersabar lebih lama dari yang direncanakan. Dan jauh di belakang, dua pengamat itu berhenti hampir bersamaan. Salah satu dari mereka menyentuh lipatan kain di lengannya, tanda kecil yang disepakati sebagai sinyal diam. Mereka juga mengerti perubahan ini. Target tidak lagi bereaksi seperti buruan panik. Target berjalan seperti seseorang yang tahu dirinya sedang ditimbang.
Tidak ada kepanikan, tidak ada upaya menghilang sepenuhnya. Hanya langkah yang stabil dan terlalu sadar untuk diabaikan. Dalam dunia pengawasan, itu berarti satu hal, permainan telah naik tingkat. Dan ketika permainan naik tingkat, kesalahan sekecil apapun bisa mengubah arah sejarah. Wira akhirnya memilih jalur kiri, tanpa tergesa, tanpa ragu yang terlihat. Sekar mengikutinya, jarak di antara mereka tetap konsisten, seperti dua garis sejajar yang tidak pernah benar-benar bertemu, namun saling melindungi. Di atas mereka, matahari terus bergerak, seolah tidak peduli pada ketegangan halus yang mengikat 4 orang dalam satu garis takdir yang belum selesai. Mereka berjalan lagi, bukan untuk melarikan diri, bukan untuk menyerang, melainkan untuk membiarkan negara melihat sejauh mana api itu bisa dikendalikan tanpa perlu dipadamkan. Dan di setiap langkah yang disengaja itu, Majapahit sedang belajar sesuatu, bahwa ada perbedaan besar antara memburu seseorang yang ketakutan dan mengawasi seseorang yang memilih untuk tetap berdiri. Ki Sempol menerima laporan kedua ketika matahari belum sepenuhnya condong ke barat. Cahaya siang masih cukup terang untuk memperlihatkan debu halus yang melayang di ruang kerjanya yang sempit namun teratur. Tidak ada lambang kebesaran tergantung di dinding, tidak ada simbol kekuasaan mencolok. Hanya rak kayu tua berisi gulungan laporan dan meja rendah tempat ia duduk bersila dengan punggung tegak, seolah tubuhnya sendiri adalah bagian dari disiplin yang ia tegakkan pada orang lain. Laporan itu tidak panjang, justru karena singkat, ia menjadi berat. Tidak ada kata gagal, tidak ada kata hilang, yang ada hanya pola, dan dalam dunia pengawasan, pola lebih berharga daripada hasil cepat. Ia membaca perlahan, tidak melewatkan satu frasa pun. Target bergerak ke timur laut, menghindari jalur utama, namun tidak masuk terlalu dalam ke hutan, tidak mencari perlindungan resmi di desa, tidak memancing konflik. Ki Sempol berhenti di sana, bukan karena kalimatnya berakhir, tetapi karena maknanya mulai terbuka. Orang yang benar-benar melarikan diri akan mencari perlindungan atau bersembunyi sepenuhnya. Orang yang ingin memancing kekacauan akan sengaja menciptakan insiden kecil untuk mengukur respons kerajaan. Namun Wira tidak melakukan keduanya. Ia memilih jalur yang bisa dibaca, tetapi tidak bisa ditebak sepenuhnya. Itu bukan kebetulan, itu pilihan sadar. Cara berjalan? Tanyanya tanpa mengangkat kepala, meski tidak ada orang di depannya. Pertanyaan itu ditujukan pada utusan yang berdiri 2 langkah di belakang, menunggu tanpa berani mendahului. "Terlatih, Ki?" jawab utusan itu pelan. Langkah stabil, tidak tergesa, menjaga jarak satu sama lain dengan presisi, tapi bukan pola prajurit kerajaan. Bukan pola prajurit kerajaan. Kalimat itu menggantung lebih lama dari seharusnya. Ki Sempol menutup gulungan laporan perlahan dan meletakkannya di atas meja. Jika Wira adalah bekas prajurit resmi, maka arsip lama akan menjawab semuanya. Jika ia pemberontak terlatih, maka jaringan tertentu akan bergerak untuk melindunginya. Namun laporan demi laporan tidak menunjukkan keterikatan jelas pada salah satu faksi yang selama ini diawasi. Tidak ada simbol yang diangkat, tidak ada pesan yang disebar, tidak ada rekrutmen. Ia hanya bergerak, dan justru karena itu, ruang keputusan menjadi sempit dan berbahaya. Majapahit tidak takut pada pemberontak yang terang-terangan. Mereka mudah ditandai, mudah dipetakan, mudah dihancurkan atau dinegosiasikan. Yang lebih sulit adalah individu yang berdiri di luar struktur manapun, namun memiliki kemampuan yang cukup untuk mengganggu keseimbangan jika suatu hari memilih sisi. Wira dari laporan yang ada tidak menunjukkan ambisi menggulingkan. Ia juga tidak menunjukkan niat tunduk. Ia berada di wilayah abu-abu, dan wilayah itu selalu membuat kerajaan berhitung lebih lama. "Apakah ada upaya kontak?" tanya Ki Sempol lagi.
Tidak, Ki. Pengamat menjaga jarak sesuai perintah. Tidak ada provokasi. Dan respons target. Utusan itu menelan ludah tipis sebelum menjawab. Ia sadar sedang diawasi. Hening. Bukan hening yang kosong, melainkan hening yang berisi perhitungan. Ki Sempol mengangkat wajahnya untuk pertama kali. Matanya tidak menunjukkan kemarahan, tidak pula kekhawatiran, hanya ketelitian yang dingin. Sadar diawasi berarti dua kemungkinan. Ketakutan yang akan mendorong kesalahan atau ketenangan yang menunjukkan kesiapan. Dari pola geraknya, Wira tidak memperlihatkan kepanikan. Ia tidak mempercepat langkah, tidak pula mencoba menghilang sepenuhnya. Ia tetap berjalan. Itu berarti ia ingin kita melihat, gumam Ki Sempol pelan, lebih pada dirinya sendiri daripada pada utusan di belakangnya. Majapahit, dalam sejarah panjangnya, telah belajar satu hal. Kekuatan sejati tidak selalu muncul dalam bentuk pasukan besar atau panji perang yang berkibar. Kadang ia hadir sebagai satu nama yang beredar pelan dari mulut ke mulut. Satu sosok yang tidak jelas berpihak, namun cukup kuat untuk menjadi simbol jika waktu memaksanya. Simbol seperti itu tidak bisa ditangani dengan pedang semata. Ia harus dibaca, dipahami, ditimbang. Ki Sempol berdiri perlahan dan berjalan menuju jendela kecil di sisi ruangan. Dari sana, ia bisa melihat halaman latihan yang luas, tempat beberapa prajurit muda sedang berlatih formasi. Gerakan mereka seragam, terukur, dibentuk oleh aturan yang jelas. Itulah kelebihan kerajaan, struktur. Tetapi struktur juga memiliki kelemahan. Ia kaku terhadap hal-hal yang tumbuh di luar rancangan. Wira, sejauh ini, adalah sesuatu yang tumbuh tanpa izin, namun belum menunjukkan niat merusak. Teruskan pengamatan, ucapnya akhirnya. Jangan ganggu, jangan provokasi. Utusan itu menunduk. Bagaimana jika target melakukan serangan lebih dulu? Pertanyaan itu tidak emosional. Ia wajar, karena dalam dunia yang penuh intrik, menunggu terlalu lama bisa berarti memberi ruang bagi musuh untuk lebih dulu mengambil langkah. Ki Sempol tidak langsung menjawab. Ia memandangi para prajurit di halaman yang berlatih menusuk serentak. Suara hentakan kaki mereka terdengar ritmis seperti denyut jantung yang disiplin. Kalau mereka menyerang, katanya tenang, berarti kita salah membaca. Jawaban itu bukan sekedar kalimat, itu pengakuan resiko. Mengawasi tanpa menyentuh berarti mempercayai analisis lebih dari naluri bertahan, dan kesalahan membaca bisa berujung pada darah yang tidak perlu. Namun keputusan telah diambil di ruang yang lebih tinggi. Ki Sempol hanya menjalankan fase awal, membentuk lingkaran pengawasan yang cukup rapat untuk mengumpulkan data, namun cukup longgar agar target merasa tidak terpojok. Ia memberi isyarat kecil pada utusan untuk mendekat, lalu menjelaskan rincian yang tidak tertulis di laporan. Jarak minimal, titik pergantian pengamat, sinyal darurat jika terjadi kontak tak terduga. Tidak ada satupun instruksi yang menyebut kata tangkap, tidak ada pula habisi, hanya amati. Di sudut lain kompleks istana, dua pejabat lain menerima ringkasan yang sama. Mereka tidak berdebat keras, tidak ada perbedaan pendapat yang meledak. Justru ketenangan itulah yang menguatkan keputusan. Wira belum memenuhi syarat untuk dianggap ancaman negara, tetapi ia juga belum bisa dilepaskan dari radar. Ia berada dalam lingkaran yang tidak terlihat dari luar, namun perlahan menyempit seiring waktu. Lingkaran itu bukan sekedar barisan orang yang mengikuti dari kejauhan. Ia mencakup pedagang yang melapor jika melihat wajah asing, penjaga pos kecil yang diberi deskripsi samar tanpa nama, bahkan kepala desa tertentu yang diminta mengingat jika ada pengembara dengan ciri khusus melintas. Semua bergerak tanpa mengetahui gambaran utuh. Hanya Ki Sempol dan beberapa orang di atasnya yang melihat keseluruhan pola, dan pola itu masih belum lengkap. Malam mulai turun ketika laporan tambahan datang. Tidak ada kontak baru, tidak ada insiden, tidak ada perubahan signifikan. Wira dan Sekar berhenti di perbukitan rendah, menyalakan api kecil yang cukup untuk memasak, namun tidak mencolok dari jauh. Mereka tidak menyembunyikan cahaya sepenuhnya, seolah ingin menunjukkan bahwa mereka tidak takut terlihat. Ki Sempol membaca bagian itu 2 kali. Api kecil,
katanya lirih. Cukup untuk hidup, tidak cukup untuk memanggil. Ia memahami pesan tersiratnya. Wira tidak mengumpulkan orang, tidak mengirim sinyal pemberontakan. Ia hanya bertahan. Namun bertahan dengan cara yang terlalu sadar untuk dianggap kebetulan. Lingkaran pengawasan kini resmi terbentuk, bukan sebagai jerat, melainkan sebagai ruang penilaian. Majapahit tidak sedang memburu, ia sedang menimbang, dan menimbang membutuhkan waktu. Di penghujung malam, ketika komplek istana mulai sunyi dan hanya suara penjaga ronda terdengar samar, Ki Sempol duduk kembali di depan meja kayunya. Di hadapannya, satu nama tertulis sederhana tanpa gelar panjang, Wira Satya. Ia tidak menambahkan keterangan apapun, tidak memberi cap ancaman, tidak pula menulis kemungkinan perekrutan. Ia hanya membiarkannya ada di sana sebagai variabel yang belum selesai dihitung. Karena dalam sejarah panjang kerajaan, keputusan terbesar jarang lahir dari kemarahan. Ia lahir dari kesabaran yang dingin. Dan lingkaran itu kini telah ditarik. Belum untuk menjerat, tetapi untuk memastikan bahwa setiap langkah api liar itu tidak lagi terjadi tanpa diketahui negara. Sore itu datang dengan cahaya yang terlalu jernih untuk menyembunyikan apapun. Matahari menggantung rendah, memantulkan kilau tipis di permukaan sungai dangkal yang memotong jalur setapak menuju perbukitan. Jembatan kayu kecil di atasnya terlihat rapuh. Papan-papannya tidak sepenuhnya rata, sebagian melengkung karena usia dan kelembapan. Tempat itu sunyi, tetapi bukan sunyi yang alami. Ada jeda yang terlalu bersih di antara suara air yang mengalir dan desir angin yang menyentuh dedaunan. Wira merasakannya, bahkan sebelum kakinya menginjak papan pertama jembatan itu. Naluri yang selama ini menyelamatkannya dari kematian, bergerak lebih dulu daripada pikirannya. Sekar merasakan perubahan ritme napas Wira. Tidak ada kata, tidak ada isyarat mencolok, hanya langkah yang melambat sepersekian detik. Cukup untuk memberitahu bahwa sesuatu di depan tidak sepenuhnya wajar. Ia tidak menoleh ke belakang. Jika memang ada pengamat, menoleh adalah pengakuan. Maka mereka melangkah bersama ke tengah jembatan. Kayu berderit pelan di bawah beban dua tubuh yang terlatih. Lalu, keheningan itu pecah. Bukan dengan teriakan, bukan dengan ancaman keras, tetapi dengan satu gerakan yang terlalu cepat untuk disebut kebetulan. Bayangan yang terlepas dari sisi jembatan, pedang sudah setengah terangkat sebelum kaki benar-benar mendarat di papan kayu. Pendekar itu muncul seperti potongan senja yang mengeras. Wajahnya tertutup separuh kain gelap, matanya fokus tanpa ragu. Ia tidak mengenakan lambang kerajaan, tetapi gerakannya terlalu bersih untuk bukan hasil pelatihan resmi. Serangan pertama datang lurus, tanpa tipuan berlebihan, menusuk ke bahu kiri Wira yang belum pulih sempurna. Itu bukan serangan untuk membunuh, itu serangan untuk menguji reaksi. Wira tidak mundur. Ia memutar tubuhnya setengah lingkaran, membiarkan ujung pedang lawan menyentuh kainnya tanpa menembus daging, lalu menangkis dengan sisi bilahnya sendiri dalam sudut sempit yang memaksa baja bergesekan keras. Bunyi benturan menggema di atas air, pendek namun tajam. Jarak mereka langsung menyempit, terlalu dekat untuk gaya formal istana yang mengandalkan ruang dan pola. Pendekar itu terkejut, hanya sepersekian detik, karena respons itu bukan respons defensif biasa. Wira tidak memilih menjauh untuk membaca pola. Ia justru masuk, menekan ruang gerak, memaksa duel menjadi pertarungan jarak pendek di atas papan kayu yang sempit dan tidak stabil. Di sisi lain jembatan, bayangan kedua muncul. Sekar sudah siap. Pendekar kedua bergerak lebih halus, tidak langsung menyerang, melainkan memutar setengah lingkaran untuk memotong kemungkinan mundur. Pedangnya tipis dan ringan, khas pasukan elit yang mengutamakan presisi daripada kekuatan. Ia mencoba mengunci Sekar dalam ritme yang bersih. Satu tebasan horizontal, satu tusukan rendah, lalu langkah silang untuk mengunci kaki. Sekar menangkis tanpa suara, gerakannya seperti tarian yang dipercepat. Ia tidak menyerang lebih dulu, ia membaca. Setiap benturan baja menghasilkan percikan kecil yang jatuh ke sungai di bawah mereka. Di tengah jembatan, duel Wira menjadi lebih brutal.
Pendekar pertama mencoba mengembalikan jarak, melompat mundur satu langkah untuk memulai pola resmi. Tebasan diagonal diikuti tusukan balik yang biasa dipelajari dalam formasi kerajaan. Namun papan kayu di bawahnya sedikit licin. Wira memanfaatkan itu. Ia menghentakkan kaki kirinya keras, membuat papan bergetar, cukup untuk mengganggu keseimbangan lawan sepersekian detik. Itu cukup. Wira tidak mengikuti pola manapun yang dikenal di istana. Gerakannya berat, membumi, seperti orang yang belajar bertarung bukan dari buku latihan, melainkan dari kebutuhan bertahan hidup. Ia memutar pedangnya rendah, bukan untuk menyerang tubuh, tetapi untuk mematahkan ritme tangan lawan. Baja beradu lagi, kali ini lebih kasar. Pendekar itu mempercepat, tebasan ke arah leher. Wira menunduk, tusukan balik ke perut. Wira terlambat setengah denyut. Ujung pedang menyentuh sisi tubuhnya, meninggalkan goresan panas yang langsung membasahi kainnya dengan darah tipis. Rasa nyeri itu nyata, tajam, tetapi tidak cukup dalam untuk menjatuhkan. Sebaliknya, nyeri itu mengubah ritme. Wira berhenti bermain bertahan. Ia melangkah maju satu langkah penuh, hampir menabrak tubuh lawan, memaksa jarak menjadi 0. Siku kirinya menghantam pergelangan tangan pendekar itu, cukup untuk menggeser arah bilah. Lalu dengan gerakan memutar yang tidak pernah diajarkan di akademi manapun, ia memanfaatkan berat tubuhnya untuk mendorong. 3 langkah, 1 dorongan keras, papan kayu berderit. Pendekar itu kehilangan pijakan dan jatuh ke sungai dengan percikan besar. Air dangkal menyelamatkannya dari cedera serius, tetapi pedangnya terlepas dari genggaman. Di sisi lain, Sekar merasakan perubahan tekanan. Pendekar keduanya menyadari rekannya telah jatuh. Ritmenya berubah, lebih agresif, lebih cepat. Ia mencoba mengunci Sekar dengan jurus pengikat pergelangan, teknik khas elit yang dirancang untuk melumpuhkan tanpa membunuh. Sekar membaca niat itu sebelum jurus selesai. Ia memutar pergelangan tangannya sendiri, membiarkan pedang lawan menyentuh kosong, lalu melangkah setengah lingkaran di luar garis serang. Ujung pedangnya kini berada tepat di leher lawan, jarak hanya setipis kulit. Keduanya berhenti. Air sungai kembali terdengar lebih jelas. Pendekar pertama bangkit perlahan dari air, basah dan terengah, tetapi masih hidup. Sekar menekan sedikit ujung pedangnya ke leher lawannya. Satu gerakan kecil saja cukup untuk mengakhiri. "Bunuh?" tanyanya lirih tanpa menoleh. Pertanyaan itu bukan haus darah, itu perhitungan. Wira berdiri di tengah jembatan, darah tipis mengalir di sisi perutnya, nafasnya berat namun stabil. Ia menatap pendekar yang baru saja bangkit dari sungai. Tatapan mereka bertemu, tidak penuh kebencian, tidak pula penuh ketakutan. Hanya pengakuan, ini bukan misi pembunuhan, ini ujian. "Tidak," jawab Wira akhirnya. Satu kata, namun di dunia seperti ini, satu kata bisa mengubah arah laporan. Sekar menarik pedangnya perlahan, memberi ruang bagi lawannya untuk mundur. Pendekar itu tidak langsung bergerak. Ia menatap Wira sejenak, seolah mencoba menghafal wajahnya tanpa kain penutup. Tidak ada ancaman yang diucapkan, tidak ada sumpah balas dendam. Keduanya mundur dalam diam, menghilang kembali ke sisi jembatan, seperti bayangan yang memilih tetap menjadi bayangan. Wira tidak mengejar. Ia justru duduk sebentar di papan kayu, menekan luka di perutnya dengan kain. Sekar berlutut di sampingnya, tangannya cekatan memeriksa kedalaman goresan. "Mereka bukan pembunuh," katanya pelan. "Tidak," jawab Wira. "Kalau ingin membunuh, mereka tidak akan datang 2 orang. Ia menatap air sungai yang kembali tenang. "Mereka tahu." Sekar mengikat kain lebih kuat di pinggangnya. "Dan sekarang mereka tahu." Wira mengangguk pelan. "Mereka tahu bahwa ia tidak menyerang lebih dulu. Mereka tahu bahwa ia bisa membunuh, tetapi memilih tidak. Mereka tahu bahwa gerakannya bukan hasil pelatihan istana. Dan di atas semua itu, mereka tahu bahwa api ini tidak liar tanpa arah." Wira berdiri kembali, meski nyeri masih menjalar. "Ini belum selesai," katanya. Sekar menatapnya. "Mereka akan kembali." "Ya," jawab Wira tenang. "Tapi bukan untuk menyerang.
Di kejauhan, dua bayangan telah berhenti cukup jauh untuk memastikan jarak aman. Salah satu dari mereka menekan kain di lengannya, sinyal kecil untuk dicatat dalam laporan malam ini. Target tidak membunuh, target adaptif, target sadar, dan keputusan untuk tidak menghabisi dua pengamat itu akan bergema lebih keras di ruang istana daripada suara benturan baja di atas sungai tadi. Karena dalam permainan pengawasan, cara seseorang menang lebih penting daripada kemenangan itu sendiri. Ruang itu tidak pernah benar-benar kosong, bahkan ketika tidak ada siapapun berbicara. Dindingnya tinggi, terbuat dari batu yang menyimpan gema keputusan lama, dan jendela-jendelanya terbuka cukup lebar untuk membiarkan angin masuk tanpa membawa suara dunia luar terlalu jauh. Di sanalah laporan dibacakan, bukan dengan dramatisasi, bukan dengan ketegangan yang dibuat-buat, melainkan dengan ketenangan yang justru lebih menekan. Karena di ruang itu, suara yang stabil lebih berbahaya daripada teriakan. Seorang pejabat berdiri di tengah, memegang gulungan laporan yang telah melewati beberapa tangan sebelum sampai ke sana. Tangannya tidak gemetar, suaranya rata. Ia membaca bukan sebagai pengamat, melainkan sebagai penyampai fakta yang akan ditimbang oleh pikiran-pikiran yang terbiasa mengukur dampak bertahun-tahun ke depan. Target menunjukkan kemampuan adaptasi tinggi, tidak menyerang lebih dulu, tidak membunuh ketika memiliki kesempatan. Pola gerak tidak sesuai standar pelatihan resmi kerajaan. Kesadaran terhadap pengawasan tinggi, respons terhadap provokasi, terukur. Ia berhenti sejenak. Bukan karena ragu, tetapi karena kalimat berikutnya memiliki bobot berbeda. Nama yang disebut oleh salah satu pengamat sebelum duel. Wira Satya. Sunyi. Sunyi yang tidak kosong, melainkan padat oleh pikiran. Nama itu tidak panjang, tidak disertai gelar, tidak membawa silsilah. Namun di ruang seperti ini, nama bukan sekedar identitas. Ia adalah variabel, ia adalah kemungkinan. Di ujung ruangan, seorang pria berdiri menghadap jendela terbuka. Tubuhnya tegap meski usia tidak lagi muda. Rambutnya tersisir rapi, tidak berlebihan. Ia tidak perlu diperkenalkan. Bahkan tanpa gelar yang disebut, kehadirannya cukup untuk membuat udara terasa berbeda. Tangannya berada di belakang punggung, sikap yang menunjukkan kendali, bukan defensif. Ia mendengar seluruh laporan tanpa satupun gerakan yang menunjukkan reaksi. Ketika nama itu disebut, ia tidak langsung menoleh. Hanya angin yang masuk melalui jendela yang bergerak membawa suara latihan prajurit dari kejauhan. Hentakan kaki, benturan kayu, aba-aba pelatih. Ritme yang teratur, terstruktur, berlawanan dengan gambaran satu individu yang bergerak di luar pola. Ulangi namanya, katanya akhirnya. Suaranya tidak keras, namun cukup untuk mengisi seluruh ruangan. Wira Satya Paduka. Hening kedua lebih dalam daripada yang pertama. Kata Satya tidak ringan dalam sejarah kerajaan. Kesetiaan, keteguhan, sumpah. Kata itu membawa bayangan nilai yang selama ini dijunjung tinggi oleh Majapahit. Namun ketika nama itu muncul dari luar struktur, dari seseorang yang tidak terdaftar dalam barisan resmi, maknanya menjadi ambigu. Pria itu akhirnya menoleh sedikit, tidak penuh, cukup untuk memperlihatkan sorot mata yang tajam dan tenang. Bukan mata seseorang yang mudah tersulut. Mata itu adalah mata yang terbiasa melihat peta, bukan sebagai garis, tetapi sebagai kemungkinan pergeseran. Apakah ia mengaku sesuatu? Tanyanya. Tidak, Paduka. Tidak ada pernyataan politik, tidak ada simbol yang diangkat. Ia menolak membunuh ketika memiliki kesempatan. Satu alis pria itu terangkat tipis. Menolak membunuh. Ulangnya kelan. Itu bukan kelemahan, itu pilihan. Dan pilihan adalah cerminan arah. Ia berjalan perlahan dari jendela ke meja panjang di tengah ruangan. Setiap langkahnya terukur, seperti bagian dari pemikiran yang sedang disusun. Ia tidak duduk. Ia berdiri di sisi meja, menatap gulungan laporan yang kini terbuka. Api liar yang memilih menahan diri. Gumamnya pelan.
lebih berbahaya dari yang membakar tanpa arah. Tidak ada yang berani menyela, karena semua orang di ruangan itu memahami implikasinya. Api tanpa arah mudah dipadamkan. Ia membakar terlalu cepat dan menghabiskan dirinya sendiri. Tetapi api yang sadar akan kekuatannya, yang memilih kapan menyala dan kapan meredup, bisa menjadi alat atau ancaman yang jauh lebih besar. Apakah ada indikasi keterkaitan dengan faksi tertentu? Tanyanya lagi. Tidak ditemukan, Paduka. Tidak ada kontak dengan jaringan pemberontak. Tidak ada upaya merekrut. Pergerakan konsisten berdua. Jalur yang dipilih menghindari pusat keramaian, namun tidak sepenuhnya tersembunyi. Pria itu mengangguk pelan. Itu berarti satu hal. Wira tidak sedang membangun kekuatan. Ia sedang menjaga jarak. Dan menjaga jarak adalah sikap orang yang belum memilih sisi. Di sisi ruangan, seorang penasihat lain angkat bicara dengan hati-hati. Paduka, jika ia tidak berpihak, maka ia bisa menjadi ancaman di masa depan. Lebih bijak jika kita bertindak sebelum ia berkembang. Pendapat itu tidak salah, namun pria itu tidak langsung menyetujui. Bertindak terhadap apa? Tanyanya tenang. Terhadap kemungkinan. Ruangan kembali sunyi. Ia melanjutkan. Kerajaan tidak memotong bayangan, kita memotong pohon yang jelas akarnya. Kalimat itu bukan sekedar filosofi, itu strategi. Majapahit bertahan bukan karena reaksi cepat terhadap setiap potensi ancaman, melainkan karena kemampuan membedakan mana yang benar-benar berbahaya dan mana yang hanya berbeda. Ia kembali menatap laporan. Jika ia ingin menantang, ia sudah memilih simbol. Jika ia ingin bersembunyi, ia sudah menghilang, tetapi ia berjalan dan membiarkan dirinya terlihat. Itu bukan tindakan orang yang takut. Itu tindakan orang yang sadar sedang dinilai. Teruskan pengamatan, katanya akhirnya. Jangan sentuh. Keputusan itu sederhana, namun dampaknya besar. Karena dengan tidak menyentuh, kerajaan secara tidak langsung mengakui bahwa individu itu belum layak dihancurkan dan belum layak dirangkul. Ia disimpan sebagai variabel hidup, sebagai potensi yang belum diberi label. Pejabat yang membaca laporan menunduk hormat. Gulungan itu digulung kembali, tetapi namanya tidak lagi sekedar tinta di atas kertas. Nama itu kini berada dalam ingatan ruang tersebut. Ketika rapat perlahan dibubarkan dan para pejabat meninggalkan ruangan satu persatu, pria itu tetap berdiri sejenak. Ia kembali menghadap jendela. Di luar, para prajurit muda masih berlatih dalam barisan rapi. Ia tahu sesuatu yang mungkin belum sepenuhnya disadari orang lain di ruangan itu. Kerajaan besar tidak hanya dibentuk oleh mereka yang lahir di dalamnya. Kadang ia diperkuat atau diguncang oleh mereka yang tumbuh di luar. Satya, gumamnya sekali lagi. Kata itu tidak ia ucapkan dengan nada kepemilikan. Lebih seperti pengakuan terhadap sesuatu yang belum selesai. Angin kembali masuk, membawa suara baja beradu di halaman latihan. Ritme teratur, disiplin, struktur. Dan di suatu tempat di luar tembok istana, seorang pria dengan luka di sisi perutnya berjalan bersama seorang perempuan yang matanya selalu mencari bayangan. Mereka belum tahu bahwa nama mereka baru saja memasuki ruang yang tidak pernah salah dengar. Dan ketika sebuah nama telah dibacakan di ruang seperti itu, ia tidak lagi menjadi milik pribadi. Ia menjadi bagian dari perhitungan negara. Bukan untuk dihapus, belum untuk dipanggil, tetapi untuk dipahami. Sampai waktunya tiba bagi kerajaan untuk memutuskan apakah api itu akan dipadamkan atau dijadikan cahaya. Pesan itu tiba tanpa cap besar, tanpa simbol kebesaran, tanpa kalimat panjang yang berputar-putar dalam bahasa istana. Hanya satu baris pendek yang ditulis dengan tangan yang tidak pernah goyah oleh keraguan. Belum saatnya.
Ki Sempol membacanya sekali, lalu sekali lagi. Tidak ada tambahan makna tersembunyi, tidak ada kode. Justru kesederhanaannya yang membuatnya berat. Dalam dunia di mana keputusan sering dibungkus alasan dan pembenaran, kalimat sesingkat itu adalah bentuk kepercayaan, sekaligus beban. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Ia mengerti. Belum saatnya bukan berarti ragu, bukan berarti lemah. Itu adalah tanda bahwa proses telah memasuki fase yang lebih halus. Fase di mana kerajaan tidak lagi bereaksi, melainkan membiarkan variabel tumbuh untuk melihat bentuk aslinya. Majapahit tidak terburu-buru menghancurkan sesuatu yang belum jelas niatnya. Ia juga tidak sembarangan merangkul sesuatu yang belum teruji kesetiaannya. Wira, sejauh laporan yang ia baca, belum memilih menjadi keduanya. Ia bukan obor, tetapi ia juga belum menjadi kebakaran. Itulah yang membuat negara berhitung lebih lama dari biasanya. Majapahit adalah entitas yang dibangun di atas struktur. Hukum, jabatan, garis komando, silsilah, catatan pajak, peta wilayah. Semuanya terhubung dalam sistem yang saling menopang. Negara seperti itu tidak takut pada satu pedang. Ia takut pada ketidakpastian. Karena ketidakpastian tidak bisa ditundukkan dengan satu keputusan cepat. Ia harus dipahami, diukur, dipetakan dampaknya dalam jangka panjang. Dan Wira adalah ketidakpastian yang berjalan. Ia tidak memimpin pasukan. Ia tidak mengangkat panji. Ia tidak menyuarakan penolakan terbuka terhadap kerajaan. Namun ia juga tidak menunduk untuk meminta perlindungan. Ia berjalan di antara dua ekstrim itu. Dan orang seperti itu bisa menjadi dua hal, ancaman yang tumbuh diam-diam, atau alat yang suatu hari menguatkan kerajaan tanpa pernah merasa dimiliki. Ki Sempol tahu, di ruang yang lebih tinggi dari tempatnya berdiri, diskusi telah bergerak ke ranah yang lebih dalam. Bukan lagi tentang duel di jembatan, bukan lagi tentang luka di sisi perut, melainkan tentang kecenderungan, tentang pola keputusan, tentang cara seseorang menggunakan kekuatan ketika diberi kesempatan membunuh dan memilih tidak. Itu bukan kelemahan, itu kontrol. Dan kontrol adalah kualitas yang lebih berbahaya daripada keberanian. Ia kembali masuk ke ruangannya dan membuka peta wilayah yang terbentang di atas meja kayu besar. Jalur yang diambil Wira ditandai tipis dengan tinta gelap, namun tidak terlalu mencolok, namun cukup untuk menunjukkan arah konsisten menuju wilayah yang belum sepenuhnya padat. Menghindari pusat administrasi, menghindari markas militer, namun juga tidak menyelinap ke daerah liar yang sulit dipantau. Ia memilih wilayah abu-abu, wilayah transisi, dan negara memahami arti wilayah seperti itu. Wilayah transisi adalah tempat orang berubah. Disitulah ide tumbuh tanpa terlalu banyak gangguan. Disitulah kesetiaan bisa bergeser tanpa terlihat dramatis. Ki Sempol menyadari sesuatu yang mungkin belum terucap keras di istana. Majapahit tidak hanya sedang mengawasi Wira, ia sedang menguji dirinya sendiri. Menguji apakah kerajaan sebesar itu mampu menahan naluri untuk menghancurkan sesuatu hanya karena ia tidak sepenuhnya berada di bawah kendali. Negara yang terlalu cepat menghukum kemungkinan akan menciptakan musuh dari mereka yang belum tentu berniat melawan. Negara yang terlalu lambat membaca ancaman akan memberi waktu bagi api untuk membesar. Keseimbangan di antara keduanya adalah seni kekuasaan, dan seni itu jarang terlihat dari luar. Di luar tembok istana, Wira berjalan tanpa mengetahui detail percakapan yang terjadi atas namanya. Namun, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi tekanan pengejaran, bukan lagi ancaman langsung, melainkan ruang yang terlalu tenang, ruang yang terasa seperti jeda sebelum keputusan. Sekar juga merasakannya. Kita tidak lagi diburu, katanya pelan malam itu ketika mereka berhenti di lereng berbatu dengan pemandangan lembah yang luas. Wira menatap api kecil yang mereka nyalakan. Tidak,
jawabnya. Kita sedang ditimbang. Ia tidak menyebut kata negara, tidak menyebut Majapahit, namun keduanya tahu siapa yang memiliki kapasitas untuk menimbang dengan kesabaran seperti itu. Sekar duduk berhadapan dengannya. Jika mereka ingin merekrutmu? Wira tidak langsung menjawab. Api kecil itu memantulkan cahaya di wajahnya yang lelah namun tidak goyah. Negara tidak merekrut, katanya akhirnya. Ia memanggil, dan panggilan itu selalu datang dengan harga. Sekar memahami maksudnya. Masuk ke dalam struktur berarti menerima batas, menerima garis komando, menerima bahwa keputusan tidak lagi sepenuhnya milik pribadi. Namun tetap di luar berarti menerima risiko dianggap ancaman jika suatu hari langkahnya tidak lagi selaras dengan kepentingan kerajaan. Disinilah pertarungan sesungguhnya mulai terbentuk, bukan antara pedang dan baja, melainkan antara negara dan individu. Negara adalah entitas panjang umur. Ia berpikir dalam dekade. Ia membangun dalam generasi. Individu berpikir dalam napas, dalam luka, dalam pengalaman yang membentuknya. Negara ingin stabilitas, individu ingin kebebasan memilih. Keduanya bisa berjalan berdampingan selama pilihan individu tidak mengganggu fondasi negara. Tetapi jika suatu hari pilihan itu bertabrakan dengan kepentingan besar, salah satu harus mengalah. Majapahit dalam kebijaksanaannya belum memaksa tabrakan itu terjadi. Ia memilih menunggu, dan menunggu adalah bentuk kekuatan. Ki Sempol menerima laporan tambahan menjelang tengah malam. Tidak ada perubahan pola, tidak ada upaya menghilang, tidak ada upaya mendekat ke pusat kekuasaan. Wira tetap bergerak stabil, tidak memperluas lingkar pergaulan, tidak menarik perhatian berlebihan. Belum saatnya, ulang Ki Sempol pelan. Ia menyadari bahwa kalimat itu tidak hanya berlaku untuk tindakan kerajaan. Ia juga berlaku untuk Wira. Belum saatnya memilih sisi, belum saatnya menantang, belum saatnya tunduk. Di suatu titik dalam sejarah, setiap individu yang memiliki kapasitas lebih dari rata-rata akan dipaksa menentukan arah. Tidak selalu melalui ancaman, kadang melalui kesempatan. Majapahit sedang mempersiapkan kedua kemungkinan itu. Jika Wira suatu hari menunjukkan tanda perlawanan, respons akan cepat dan presisi. Jika ia menunjukkan tanda kesetiaan, atau setidaknya kehendak untuk berdialog, maka pintu yang selama ini tertutup bisa saja terbuka. Namun untuk saat ini, kerajaan memilih posisi paling sulit, tidak melakukan apa-apa. Karena tidak melakukan apa-apa bukan berarti pasif. Itu berarti percaya bahwa waktu akan memunculkan niat yang sesungguhnya. Dan waktu dalam tangan negara yang sabar adalah senjata yang tidak pernah tumpul. Di perbukitan yang jauh dari istana, api kecil Wira perlahan meredup menjadi bara. Ia menatap langit yang dipenuhi bintang tanpa menyadari bahwa namanya kini berada dalam arsip yang tidak sembarang orang bisa masuk. Ia masih merasa bebas, masih merasa berjalan atas kehendaknya sendiri. Dan memang benar, untuk saat ini. Karena negara belum mengikat, belum memanggil, belum memutuskan. Namun, lingkaran itu sudah ada. Tidak untuk menjerat. Belum. Melainkan untuk memastikan bahwa ketika saatnya tiba, negara dan individu tidak lagi bergerak dalam kegelapan yang terpisah, melainkan dalam satu garis keputusan yang akan menentukan apakah api itu menjadi ancaman atau menjadi bagian dari cahaya Majapahit sendiri. Langit pagi itu terlalu bersih, tidak ada awan tebal, tidak ada kabut yang menggantung rendah seperti hari-hari sebelumnya. Cahaya matahari turun tanpa ragu ke lereng perbukitan, menyentuh rerumputan kering dan batu-batu pucat yang tersebar seperti sisa tulang bumi. Jalan setapak yang mereka lalui menyempit, berkelok mengikuti kontur tanah yang naik perlahan.
Dari atas, lembah terlihat terbuka. Desa kecil di kejauhan, asap tipis mengepul dari beberapa atap. Suara kehidupan bergerak samar. Semuanya tampak biasa. Justru karena itulah Wira berhenti. Langkahnya tidak tersentak, tidak dramatis. Ia hanya berhenti seperti seseorang yang tiba-tiba mengingat sesuatu yang terlupa. Sekar yang berjalan setengah langkah di belakangnya hampir menabrak punggungnya, tetapi refleksnya cepat. Ia menahan diri tanpa suara. "Ada apa?" tanyanya pelan. Wira tidak langsung menjawab. Matanya tidak bergerak cepat mencari bayangan. Ia tidak menoleh. Ia menatap angin. Tidak ada suara ranting patah, tidak ada pantulan cahaya baja, tidak ada pergerakan mencurigakan di balik batu. Namun justru itu yang membuatnya yakin, terlalu tenang. Ia pernah merasakan pemburuan, pernah merasakan napas orang yang menahan diri di balik semak, pernah merasakan aura agresi yang hampir bisa disentuh sebelum serangan datang. Tapi ini berbeda. Tidak ada niat membunuh, tidak ada desakan, hanya kehadiran. Hadir tanpa ingin terlihat, hadir tanpa ingin menyentuh. "Kita tidak lagi diburu," Sekar berkata pelan, seolah membaca pikirannya. Wira mengangguk tipis. Tidak. Ia melangkah kembali, tetapi lebih pelan. Setiap langkah kini bukan sekedar gerak maju, ia menjadi alat pengukur. Ia sengaja mengubah ritme, memperlambat, lalu mempercepat sedikit, lalu kembali stabil. Ia memilih batu yang lebih keras untuk diinjak, menghindari tanah lunak yang menyimpan jejak terlalu jelas, bukan untuk hilang, tetapi untuk mengamati respons yang tak terlihat. Tidak ada perubahan drastis di sekelilingnya. Namun, ada satu hal yang ia tangkap. Ritme alam tetap stabil. Itu artinya mereka yang mengawasi cukup terlatih untuk tidak mengganggu lingkungan. Dan itu bukan pekerjaan pemburu bayaran biasa. "Itu negara," gumamnya akhirnya. Sekar menoleh sedikit. "Kau yakin?" Wira menarik napas dalam. Udara pagi terasa dingin, namun tidak menusuk. Hanya negara yang punya kesabaran seperti ini. Ia tidak mengucapkannya dengan kebencian, tidak pula dengan ketakutan. Lebih seperti seseorang yang akhirnya memahami permainan yang sedang berlangsung. Di sisi lain perbukitan, cukup jauh untuk tidak terlihat namun cukup dekat untuk tidak kehilangan jarak. Dua pengamat bergantian mengambil posisi. Mereka tidak lagi mencoba mendekat. Mereka menjaga jarak yang telah diperintahkan. Tidak ada provokasi, tidak ada ujian hari ini. Hari ini hanya pencatatan. Setiap perubahan langkah, setiap pilihan arah, setiap jeda. Dan Wira tanpa melihat mereka, mulai menyadari bahwa ruang di sekelilingnya telah berubah menjadi ruang penilaian. Itu perasaan yang berbeda dari ancaman. Ancaman membuat darah bergerak cepat. Penilaian membuat pikiran bekerja lebih keras. Ia menyadari sesuatu yang lebih dalam dari sekedar diawasi. Ia sedang dipahami. Geraknya dicatat. Keputusannya dianalisis. Bahkan keheningannya memiliki arti. Itu membuatnya lebih berhati-hati. Bukan dalam arti takut, melainkan dalam arti sadar. Sekar berjalan sejajar kini, tidak lagi setengah langkah di belakang. Jika mereka hanya melihat, kita bisa mengabaikan. Wira menggeleng pelan. Tidak, mengabaikan berarti kita membiarkan mereka membaca tanpa memberi balasan. Sekar mengerutkan alis. Balasan? Wira tersenyum tipis. Jika mereka ingin membaca siapa kita, maka kita juga harus membiarkan mereka membaca dengan benar. Ia memilih jalur yang lebih terbuka menuju dataran kecil di atas bukit. Tempat itu tidak memberi banyak perlindungan jika terjadi serangan. Tidak ada pohon besar untuk berlindung, tidak ada tebing curam untuk menyulitkan pengejar. Ia berdiri di sana cukup lama. Tidak melakukan apa-apa, tidak berbicara, hanya berdiri. Angin menyentuh pakaiannya, cahaya matahari jatuh penuh di wajahnya. Ia tahu jika ada mata yang mengawasi, mereka akan melihat postur tubuhnya. Tidak membungkuk, tidak siaga berlebihan, tidak defensif.
Sekar memahami maksudnya tanpa perlu dijelaskan. Ia berdiri di sisi lain, menjaga jarak yang cukup untuk menunjukkan bahwa mereka bukan satu tubuh yang saling menempel, tetapi dua individu yang bergerak bersama karena pilihan. Di kejauhan, salah satu pengamat mencatat perubahan posisi itu dalam ingatannya. Target berhenti di titik terbuka, tidak mencari perlindungan, tidak menunjukkan agresi. Sadar, sangat sadar. Dan justru kesadaran itu yang membuat laporan berikutnya akan lebih berat. Wira akhirnya melanjutkan langkah. Jika suatu hari mereka mendekat, tanya Sekar. Mereka tidak akan mendekat dengan pedang, jawab Wira tenang. Mereka akan mendekat dengan pilihan. Sekar terdiam. Ia tahu apa arti pilihan dalam konteks kerajaan. Pilihan untuk bergabung, pilihan untuk bersumpah, pilihan untuk menyerahkan sebagian kebebasan demi stabilitas yang lebih besar. Dan jika menolak, pilihan itu juga memiliki konsekuensi. Di istana, laporan pagi itu diterima tanpa emosi. Kata-kata yang ditulis tidak dramatis. Target menunjukkan kesadaran tinggi terhadap pengawasan. Tidak ada indikasi niat menyerang. Tidak ada upaya melarikan diri ekstrim. Pergerakan konsisten. Namun di balik kalimat netral itu, satu kesimpulan mulai terbentuk. Wira tahu, dan ia memilih untuk tetap berjalan. Pria yang berdiri di ruang tinggi membaca laporan itu perlahan. Ia memahami arti dari satu detail kecil. Target berhenti di area terbuka tanpa perlindungan. Itu bukan tindakan ceroboh. Itu pernyataan. Sebuah pesan diam yang mengatakan, "Aku tidak bersembunyi." Ia menutup laporan dan berjalan kembali ke jendela. Di luar, latihan prajurit terus berlangsung. Struktur, formasi, keteraturan. Api yang tahu dirinya dilihat, gumamnya pelan. Api seperti itu bisa menjadi dua hal. Ia bisa merasa terpojok dan meledak, atau ia bisa membakar lebih terang, terkendali oleh kesadarannya sendiri. Kembali di perbukitan, Wira merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sejak malam hutan itu. Ia tidak lagi sendirian dalam bayangannya. Bukan karena ia memiliki lebih banyak teman, bukan karena ancaman berkurang, tetapi karena ada entitas besar yang kini menyadari keberadaannya secara penuh. Negara telah membuka mata. Dan ketika negara membuka mata, dunia tidak pernah kembali sama. Sekar berhenti sekali lagi menjelang senja. "Kau tidak takut?" tanyanya. Wira memandang cakrawala yang mulai berubah warna. Takut pada apa? Pada kemungkinan bahwa mereka suatu hari memutuskan? Wira terdiam sejenak. "Keputusan selalu datang," katanya akhirnya. "Yang penting bukan kapan mereka memutuskan, tapi siapa aku saat itu terjadi." Jawaban itu sederhana, namun disitulah inti pertarungan ini berada. Bukan pada duel, bukan pada luka, bukan pada pengawasan, melainkan pada pembentukan diri sebelum keputusan besar dijatuhkan. Malam turun perlahan. Api kecil kembali dinyalakan. Cukup untuk menghangatkan, tidak cukup untuk mengundang perhatian. Namun di kejauhan, mata tetap ada. Tidak mendekat, tidak menyerang, hanya melihat. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Wira tidak merasa seperti buruan yang bersembunyi di gelap. Ia merasa seperti seseorang yang sedang berdiri di panggung luas, dengan penonton yang belum bertepuk tangan, belum pula mencemooh, hanya menilai. Api liar itu kini sadar, ia tidak lagi bergerak dalam kegelapan. Ia bergerak dalam cahaya yang tenang, cahaya pengawasan. Dan cahaya itu suatu hari nanti akan memaksa negara dan individu berhadapan tanpa bayangan dalam satu keputusan yang tidak bisa lagi ditunda. Perburuan telah berubah menjadi pengawasan, pedang telah diganti mata, dan nama yang dulu hanya bergaung di antara hutan dan sungai, kini telah masuk ke ruang yang tidak pernah salah dengar. Wira tidak lagi dikejar, ia dinilai.
Majapahit tidak tergesa. Ia menunggu. Duel telah terjadi, bukan untuk membunuh, melainkan untuk membaca. Pilihan telah diambil, bukan untuk menang, melainkan untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Negara kini tahu, api itu tidak liar tanpa arah. Ia memilih, ia menahan, ia sadar sedang dilihat. Dan disitulah bahaya sekaligus kemungkinan lahir. Karena ketika negara membuka mata, ia tidak sekadar mengawasi, ia sedang memutuskan masa depan seseorang. Pertanyaannya bukan lagi apakah Wira akan diburu, tetapi apakah suatu hari ia akan dipanggil. Di episode berikutnya, ujian kedua datang tanpa pengakuan resmi. Patih mulai mempertimbangkan langkah yang lebih berani. Sekar dihadapkan pada pilihan yang bisa mengubah arah semuanya. Dan Wira akan dipaksa menunjukkan batas sejati dari kesadarannya. Subscribe agar tidak tertinggal kelanjutan fase paling menentukan ini. Like jika kamu merasakan bahwa tensi kini tidak lagi soal duel, tetapi soal keputusan besar. Komentar di bawah, menurut kalian, jika negara akhirnya memanggil, haruskah Wira menerima atau tetap berjalan di luar bayangan kekuasaan? Sampai bertemu di episode berikutnya, karena ketika ujian datang tanpa pengakuan, yang tersisa hanyalah pilihan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.